Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Kembali lagi di pelajaran bahasa Indonesia dengan saya Pak Dedi Santosa. Kali ini kita akan membahas bab 5, yaitu proposal. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai? Baik, kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah 3.9 dan 3.10. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi penting, isi, sistematika, dan kebahasaan dalam proposal, kegiatan, atau penelitian yang dibaca. Jadi, inti dari pembelajaran kali ini adalah kita akan membahas tentang proposal kegiatan, sebuah acara, dan proposal penelitian. Yang dimana mungkin kegiatan ini sudah pernah kalian lakukan. Baik, pembahasan pada pembelajaran kali ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, pengertian proposal, kemudian tujuan proposal, jenis dan fungsi proposal, bentuk proposal, dan struktur proposal. Baik, sebelum masuk pada materi, jawablah pertanyaan berikut ini ya. Pernahkah kalian mengikuti sebuah organisasi atau kepanitiaan, kemudian ditugaskan untuk melaksanakan sebuah acara? Atau mendapat tugas akhir membuat sebuah penelitian? Jika iya, sebelum membuat acara dan penelitian, apa yang biasa kalian lakukan? Oke, silakan dijawab. Baik, mari kita analisis bersama-sama. Mari kita analisis. Biasanya, sebelum membuat kegiatan atau acara atau penelitian, kita harus membuat sebuah proposal agar kegiatan atau penelitian yang kita laksanakan berjalan sesuai dengan tujuannya. Perlu disusun sebuah rancangan kegiatan dengan baik, penuh perhitungan dan efisien. Lalu mengapa kita harus membuat proposal dengan baik? Proposal bisa disebut juga sebagai rancangan atau perencanaan. Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengatakan dalam pidatonya pada kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional bahwa dengan perencanaan yang baik, kita sudah mendapatkan 50% keberhasilan. Paling tidak, dengan perencanaan yang baik, kita dapat mempersiapkan langkah dan tahapan menuju keberhasilan kegiatan atau penelitian. Jadi, intinya dalam membuat proposal adalah kita merencanakan langkah-langkah apa saja yang kita perlukan dan kita butuhkan untuk mencapai tujuan dari kegiatan atau penelitian yang ingin kita lakukan. Oke, mari kita masuk ke dalam materi hari ini. Yang pertama, pengertian proposal. Menurut Hasnun Anwar, pengertian proposal adalah suatu rencana yang disusun untuk kegiatan tertentu. Menurut KBBI, pengertian proposal adalah suatu rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, perencanaan secara sistematis, matang, dan teliti yang dibuat oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian, baik penelitian di lapangan, field research, maupun penelitian di perpustakaan, library research. Dapat disimpulkan berdasarkan pembahasan di atas bahwa secara umum, proposal adalah suatu rancangan rencana yang disusun secara rinci untuk kegiatan tertentu. Lalu untuk apa sih kita membuat proposal? Secara umum, tujuan dibuatnya proposal adalah untuk mendapatkan izin atau persetujuan dari satu pihak mengenai rencana atau rancangan yang akan dilakukan. Selain itu, proposal juga sering dibuat untuk permohonan dana atau sponsorship melalui kerjasama dengan pihak lain. Selanjutnya, apa saja sih jenis dan fungsi proposal? Nah, jenis dan fungsi proposal ini ada 4. Yang pertama itu proposal penelitian, yang kedua proposal usaha dan bisnis, yang ketiga proposal kegiatan, yang keempat proposal proyek. Proposal penelitian yang pasti berarti digunakan untuk persiapan untuk meneliti. Yang kedua, proposal usaha atau bisnis. Proposal ini berfungsi sebagai gambaran dan proyeksi dalam mendirikan suatu usaha. Jadi sebelum kita membuat sebuah bisnis, kadang kita juga ada yang mempersiapkan membuat proposal, kemudian kita ajukan kepada pihak-pihak yang ingin kita ajak kerjasama untuk membuka sebuah bisnis misalnya. Selanjutnya proposal kegiatan. Proposal
Kegiatan ini berfungsi untuk memberikan informasi mendetail tentang suatu kegiatan ketika mengajukan dana untuk pelaksanaan kegiatan di suatu organisasi atau komunitas, misalnya perayaan, seminar, penelitian, dan lain-lain. Jika kalian tergabung ke dalam OSIS, mungkin kalian sering membuat atau menemukan proposal kegiatan ini. Yang terakhir, proposal proyek. Proposal ini berfungsi sebagai dasar melakukan tender, baik dari lembaga pemerintah maupun swasta. Selanjutnya, bentuk proposal. Bentuk proposal terbagi menjadi 3. Ada proposal formal, semi formal, dan non formal. Proposal formal memiliki struktur baku. Contohnya seperti proposal skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian lainnya. Kemudian bentuk proposal semi formal. Bentuk proposal semi formal ini tidak selengkap proposal formal, namun masih dalam bentuk baku. Nah, biasanya contohnya proposal organisasi. Setiap organisasi atau komunitas memiliki ciri khas tersendiri dalam struktur proposalnya. Sehingga memang setiap organisasi memiliki bentuk struktur yang berbeda, namun poin-poinnya masih sama. Yang terakhir, proposal dengan bentuk non-formal. Biasanya berbentuk surat dan tidak memiliki struktur baku. Contohnya, jika di sekeliling rumah kalian pernah dimintai oleh ikatan remajanya untuk kegiatan 17 Agustus, Maulid Nabi, itu biasanya proposalnya berbentuk surat, diberikan ke setiap rumah. Kemudian ada panitia yang berkeliling untuk meminta dananya. Itu merupakan contoh proposal non-formal. Baik, selanjutnya struktur proposal. Struktur proposal pada pembelajaran kali ini kita akan bahas 2 jenis. Yang pertama proposal penelitian, yang kedua proposal kegiatan. Proposal penelitian terdiri dari 10 bagian. Yang pertama latar belakang masalah, yang kedua identifikasi masalah, ketiga batasan masalah, yang keempat rumusan masalah, yang kelima tujuan penelitian, yang keenam manfaat penelitian, yang ketujuh ruang lingkup penelitian, yang kedelapan kajian pustaka, 9 penelitian yang relevan, ke-10 metode penelitian. Selanjutnya proposal kegiatan. Proposal kegiatan secara umum terdiri dari 4 bagian. Yang pertama surat pengantar proposal, kemudian kata pengantar atau mukodimah, yang ketiga isi proposal. Di dalam isi proposal ini terbagi lagi menjadi 9. Yang pertama latar belakang kegiatan atau dasar pemikiran, yang kedua nama, waktu, dan tempat kegiatan, yang ketiga tujuan kegiatan, yang keempat penyelenggara kegiatan, yang kelima peserta kegiatan, yang keenam susunan panitia, 7 susunan acara, yang ke-8 sumber dan anggaran kegiatan, yang ke-9 penutup, yang terakhir yang D itu adalah lampiran. Bentuk proposal di setiap proposal kegiatan di setiap organisasi kadang memiliki sedikit perbedaan, namun kurang lebih bentuknya seperti ini. Kemudian dalam proposal penelitian terdapat 10 bagian yang harus ada dan tidak boleh tidak ada, sebagai berikut yang sudah dituliskan dalam slide berikut ini. Baik, kita sampai pada penghujung pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya proposal adalah sebuah rancangan kegiatan atau rancangan penelitian yang akan dilakukan. Buat apa proposal dibuat? Agar kegiatan yang kita lakukan dapat lebih jelas langkah-langkahnya dan apa saja yang dibutuhkan. Kemudian proposal juga bisa dibuat untuk kerjasama untuk menjelaskan kegiatan yang akan kita lakukan kepada orang lain. Bahkan proposal dibuat juga kadang untuk permohonan dana. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.